Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan, selamat menyambut hari yang baru ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Untuk itu kami mau mempercayakan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hati kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Saudara terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa Allah tidak pernah membedakan siapapun di dunia ini. Semua bangsa dikasihinya. Oleh karena itu, kita juga jangan menilai orang berdasarkan suku, bangsa, status sosial, jabatan, ataupun kekayaan dan latar belakang yang lain. Yang Allah lihat adalah hati yang berkenan kepadanya, yang taat kepadanya, dan hidup menurut kehendaknya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk tidak membeda-bedakan siapapun orang di tengah-tengah kita. Sebab semua itu adalah yang dikasihi Tuhan. Kita hendaknya mengasihi semua orang dan menghormati sesama. Bersedia menjadikan saksi Kristus. Diri kita menjadi saksi Kristus kepada siapapun, dimanapun kita berada. Kasih Kristus itu melampaui segala batas yang sering sekali dibuat oleh manusia itu. Bagaimana caranya? Agar kita tidak membeda-bedakan status orang. Agar kita bisa melihat orang sama dengan kita. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita pakai. Yang pertama sekali, mengingat bahwa semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa setiap manusia diciptakan segambar dengan Allah. Oleh karena itu setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Melihat setiap orang seperti Kristus melihat mereka. Mari kita saudara terkasih, kita bisa melihat semua orang, baik mereka yang miskin, baik mereka yang kaya, maupun mereka yang berdosa atau yang sakit, bahkan mereka yang dijauhi oleh masyarakat. Kita mengasihi mereka sebab mereka adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kita semua sama-sama membutuhkan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari mempraktekkan kasih di dalam tindakan. Sapalah setiap orang dengan ramah. Dengarkanlah mereka yang membutuhkan perhatian. Perlakukanlah semua orang dengan hormat tanpa membeda-bedakan status mereka. Saudara terkasih, mari mulai melihat setiap orang sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sedang memperhatikan, mempraktekkan kasih kepada semua orang, itu tandanya kita adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Setiap hari mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita masih mau memandang seseorang dengan rendah dan membeda-bedakan orang tertentu? Ataukah kita mau belajar melihat setiap orang dengan kasih, sebab mereka adalah juga yang dikasihi Tuhan. Kiranya kehadiran kita di dunia ini menjadikan sahabat bagi semua orang dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terbuka bagi semua orang dan segala bangsa. Ajarlah kami untuk tidak membeda-bedakan sesama kami, tetapi mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih dan damai bagi siapapun yang kami jumpai di sekitar kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya
memberkati saudara sekalian. Amin.